Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk materi kita hari ini yaitu pembangkit bilangan acak dan aplikasinya. Pada kasus ini yang kita bahas adalah algoritma linear kongruensia dengan menggunakan software ataupun aplikasi dari Microsoft Access, dan bahasa pemrograman yang kita gunakan nanti untuk aplikasinya adalah bahasa pemrograman Pascal. Untuk itu, ikuti pembahasan kita hari ini step by step ya. Oke? Sebelum kita membahas mengenai algoritmanya, di sini kita harus ketahui apa sih bilangan acak. Jadi, bilangan acak ini adalah bilangan yang kemunculannya terjadi secara acak. Bilangan acak ini bisa dibangkitkan oleh komputer. Jadi, ini adalah bilangan acak semu atau yang disebut dengan pseudo-random number. Bilangan acak ini sangat penting untuk simulasi. Oke, di sini kita masuk pada algoritma linear kongruensial. Jadi, algoritma linear kongruensial ini bisa diimplementasikan ya untuk pengacakan soal ujian yang dilakukan secara online. Ya, khususnya dengan menggunakan algoritma linear kongruensial. Metode ini digunakan untuk membangkitkan bilangan acak dengan distribusi uniform. Jadi, yang dimaksud distribusi uniform yaitu peubah acaknya memperoleh semua nilainya dengan peluang yang sama. Biasanya, distribusi ini bergantung pada parameternya. Oke, di sini adapun rumus dari algoritma linear kongruensial yaitu Xn ditambah 1 sama dengan A dikali Xn ditambah C modulo M. Di mana Xn ini adalah bilangan acak yang ke N. Misalnya yang ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. A dan C ini adalah konstanta atau nilai yang sudah ditetapkan. Dan M ini adalah batas maksimum bilangan acak. Misalnya, kalau kita mau mengacak angka dari 0 sampai 25, maka nilai M-nya ini ditetapkan adalah 25. Itu dia. Oke, langsung saja kita masuk pada contoh perhitungan yang secara manualnya dengan menggunakan rumus dari Xn ditambah 1 sama dengan A dikali Xn ditambah C modulo M. Oke, di sini jika diketahui sebagai berikut. A sama dengan 4, C sama dengan 7, X0 ini adalah nilai awal bilangan acak sama dengan 3, M sama dengan 27. Coba bangkitkan bilangan acak sebanyak 20 kali dengan algoritma linear kongruensial. Jadi, di sini kita akan mencari bilangan acak yang ke-1 sampai yang ke-20. Jadi, untuk penyelesaiannya, maka kita akan menggunakan rumus dari Xn ditambah 1 sama dengan A dikali Xn ditambah C modulo M. Oke, di sini langsung saja kita mulai dari X0 ditambah 1, berarti kita cari X1. X1 sama dengan A-nya 4, X0-nya 3. Jadi 4 dikali 3, 12 ditambah 7. 19 modulo 27. Apabila 19 ini pembaginya lebih besar, maka tetap bilangan yang lebih kecil yaitu 19. Nah,
Untuk lebih jelasnya, di sini kan modulo. Modulo ini adalah sisa bagi. Maka sisa bagi yang kita ambil yang merupakan hasilnya. Jadi 19 modulo 27. Karena 19 ini lebih kecil dari pembaginya, kan 19 dibagi 27. Nah, kita ambil sisanya. Karena dia lebih kecil, ya tetap aja hasilnya adalah 19. Nah, nggak usah kita cari-cari lagi. Kalau kita pencet kalkulator 19 modulo 27, mas hasilnya pun 19. Ya, kita buka kalkulatornya. Oke, di sini mudah-mudahan di kalkulatornya ada modulonya ya. Nah, di sini ada modulonya. Jadi, kalau kita ketikkan 19 modulo 27 sama dengan hasilnya ya tetap 19. Nah, jadi kalau kita nggak usah lagi kita lakukan pembagian lagi, capek nanti, ya kan? Oke, itu dia. Selanjutnya, kita masuk X2. X2 sama dengan 4 dikali X1. Jadi nilainya ini berhubungan. Ya, kalau kita mau mencari X2, kita harus cari dulu X1-nya. Karena nilai X1 akan digunakan untuk mencari X2. Nah, kemudian nilai X2 akan digunakan untuk mencari nilai X3. Oke, maka di sini 4 dikali X1. X1-nya tadi 19, sudah dapat. 4 dikali 19, 76. Ditambah 7. 76 ditambah 7, 83. 83 modulo 27. Ini berarti 83 dibagi 27. 83 dibagi 27 yaitu 3. Sisanya, kalau sisanya berarti 3 dikali 27, 81. 83 dikurang 81, sisanya 2. Nah, maka 83 modulo 27 hasilnya 2. Ya, itu tadi ya, kalau manualnya 83 dibagi 27 sama dengan 3. 3 kita kalikan 27, 81. 83 dikurang 81, 2. Jadi sisanya adalah 2. 2 ini akan digunakan untuk mencari X3. Yaitu 4 dikali 2. 4 dikali 2, 8. 8 ditambah 7, 15. 15 modulo 27. Karena dia lebih kecil dari pembaginya, ya udah tetap 15. Misalnya lagi kalau 12 modulo 27 ya tetap 12. Oke, itu dia ya. Untuk mencari X4 sama dengan 4 dikali X3, 15 tadi. 4 dikali 15, 60. 60 ditambah 7, 67. 67 modulo 27, berarti 67 dibagi 27 sama dengan 2. Sisanya berarti 27 kali 2, 54. 67 dikurang 54, dapatlah sisanya 13. Jadi 13 ini akan dicari untuk X5 dan seterusnya. Oke, itulah perhitungan manualnya. Jadi, untuk perhitungan Excel-nya bisa kita gunakan di sini tuh Excel supaya manual dengan Excel-nya itu harus sama ya. Jadi kita coba menggunakan Excel untuk algoritma linear kongruensial. Oke. Misalkan di sini bilangan acak
ke, ini mulai dari 0, kita mau bangkitkan dia sebanyak 20. Berarti dari 0 sampai 20. Kita tarik. Nih. Oke. Selanjutnya di sini kita cari nilai xn-nya. Xn-nya, di mana untuk rumus xn sama dengan A dikali xn ditambah C modulo M. Jadi di sini xn ditambah 1 ya. Oke, ini untuk rumusnya kita ketahui, yang diketahui yaitu nilai A-nya sama dengan 4, kemudian C-nya sama dengan 7, X0-nya sama dengan 3, serta M-nya sama dengan 27. Yang diketahui. Oke, jadi di sini X0-nya tadi 3. Maka kita terapkanlah rumus dari modulonya. Sama dengan modulo, buka kurung, numbernya di sini yaitu A-nya tadi 4, berarti kan 4 dikali X0-nya 3, nih, ditambah C-nya 7, ini udah konstanta ya, tutup kurung, koma, ini kita buat buka kurungnya 2 ya, koma, M-nya 27, baru tutup kurung, enter. Oke, hasilnya 19, nah, kita tarik sampai 20. Oke, ini dia untuk bilangan acaknya. Nah, sudah dapat ya. Nih, tadi kita sudah mencarinya sampai 4. Kita lihat di sini. Yang keempatnya ini 13. Jadi 19, 2, 15, 13. 19, 2, 15, 13. Sudah sesuai. Untuk yang berikutnya ini kita coba di sini antara manual dengan alat bantu dari Microsoft Excel-nya sudah sama. Jadi kita gunakan bahasa pemrogramannya. Apakah sudah sama atau belum? Kita coba dengan menggunakan aplikasi. Oke, di sini untuk implementasinya kita gunakan program Pascal. Oke. Kita file, new kan. Sini kita tuliskan program linear underscore kongruensial, di koma. Kemudian kita gunakan perintah use crt. Oke, kemudian kita buat konstanta karena nilainya yang sudah ditetapkan adalah nilai A. A-nya tadi 4. Kemudian nilai C 7. Kemudian nilai M 27. Oke. Kemudian variabel yang kita gunakan ada 2, yaitu N dan XN, di mana masing-masing dia tipenya sama, yaitu integer, bilangan bulat positif ya. Oke, kemudian kita mulai di mana XN-nya untuk nilai awalnya yaitu 3. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengacakan soal ujian, XN-nya ini biasanya adalah nomor peserta atau nomor ujiannya.
Itu dia. Oke, kemudian kita lakukan perulangan. Kalau perulangan ini adalah dianggap sebagai jumlah pesertanya. Misalnya kita implementasikan pengacakan soal ujian ya. Misalnya ada 20. Oke, kemudian begin. Kemudian di sini kita masuk pada rumusnya atau prosesnya, yaitu xn titik 2 sama dengan A dikali xn ditambah C modulo M. Kemudian sini kita cetak write len, yaitu variabel dari X. Oke, kemudian N, ini nanti bisa X1, X2, X3, dan seterusnya ya. Kemudian sama dengan kita buat, biar ada, jadi X1 sama dengan gitu maksudnya ya. Selanjutnya baru nilai dari Xn-nya, jadi X1 sama dengan 19, gitu. X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 15. Jadi ya. Oke, titik koma. Kemudian N titik baru read len titik koma baru read K. Untuk menampilkan hasilnya baru N titik. Oke, setelah program ini selesai, maka kita compile terlebih dahulu apakah masih ada kesalahan atau tidak dengan menekan Alt C. Baru kita pilih compile. Oke, compile sukses. Nah, di sini sudah berhasil. Kalau sudah berhasil kita jalankan Alt R, kita pilih run, enter. Di sini hasilnya 19, 2, 15, 13. Kita cek Excel-nya, apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, inilah untuk pembuktian perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu dan bahasa pemrograman itu harus sama. Nah, di sini X1-nya 19, X2-nya 2 benar, kemudian 15, 13, 5, 0, 7, 8, 12, 1, 11, 24 sama ya, 22, 14, 9, 16, 17, 21, 10, 20. Oke, itu sudah sama untuk perhitungan dengan menggunakan alat bantu. Ya, alat bantu dari Microsoft Excel-nya dengan bahasa pemrogramannya dan dengan manualnya itu sudah sama. Oke, ya. Jadi, kalau kita mau nomor ujian otomatis di-input, maka ini tidak menjadi konstanta. Jadi, ini bisa kita ganti menjadi inputan, yaitu dengan write. Jadi sini bisa kita masukkan input bilangan acak awal. Oke, di sini ya, kalau misalnya kita implementasikan ini merupakan nomor ujian. Oke. Lalu di sini read xn. Jadi di sini bilangan ini dia dapat diinput sembarang. Jadi bukan 3 saja. Jadi bisa nomor ujian kan bisa nomor ujian 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau pada linear kongruensial yang konstanta itu adalah A, C. Kalau M ini jumlah pesertanya ataupun kalau M ini bukan jumlah peserta, maksudnya M ini kalau misalnya kita implementasikan pada soal ujian, M ini adalah banyaknya soal ujian yang mau diacak.
Jadi kalau misalnya soal ujiannya mau diacak 27 ya kan. Kemudian untuk yang N1 to 20, jadi 20 ini ibaratnya banyaknya pesertanya. Misalnya ada 20 peserta. Oke, kita compile, sukses, kita ALTR, run, kita jalankan, jadi bisa diinput. Misalnya tadi 3, ini dia keluar. Nah, sama ya, kalau mau diinput lain lagi, runkan lagi, misalnya mau misalnya 4, maka dia teracak. Jadi di sini bilangan pada linear kongruensial, jadi tidak ada yang tampil 2 kali. Jadi di sini dia teracak. Jadi hanya satu angka yang akan keluar untuk mewakilinya. Jadi nggak bisa double ataupun triple ataupun lebih dari itu. Ya, jadi itulah dia, makanya linear kongruensial ini sangat cocok pada kasus ataupun implementasi dari pengacakan soal ujian yang dilakukan secara online menggunakan algoritma dari linear kongruensial. Itu dia. Oke ya, jadi itu aja untuk pembangkit bilangan acak dengan menggunakan ya algoritma dari linear kongruensial, di mana perhitungannya dilakukan secara manual, bisa dibangkitkan dengan menggunakan bahasa pemrograman, bisa kemudian menggunakan alat bantu atau aplikasi dari Microsoft Excel. Itu juga bisa. Oke, itu dia untuk materi kita hari ini. Maka Ibu tutup aja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.